Shalom. Renungan kebenaran firman Tuhan hari ini terambil di dalam Injil Matius pasal 21 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-17. Judul renungan hari ini, apakah marah itu baik? Peristiwa Yesus menggulingkan meja penukar uang di bait suci merupakan sebuah kisah favorit saya tentang Yesus di bumi. Itu adalah contoh sempurna dari kemarahan yang benar. Terlalu sering kita menganggap kemarahan sebagai hal yang buruk. Namun ini adalah emosi yang Tuhan berikan kepada kita. Kemarahan adalah emosi yang menurut Tuhan baik jika digunakan dengan cara yang benar. Lantas bagaimana cara yang tepat untuk menggunakan emosi marah ini? Contoh yang Yesus berikan ini menunjukkan kepada kita cara yang tepat untuk menggunakan emosi ini. Ketika Yesus datang ke bait suci di Yerusalem, dia melihat halaman luar dipenuhi oleh pedagang. Ingat, peristiwa ini terjadi sebelum Paskah. Orang-orang berkumpul di Yerusalem dari segala penjuru untuk membawa korban mereka. Karena itu, semua orang membawa berbagai bentuk mata uang. Para penukar uang menukarkan berbagai jenis uang menjadi mata uang bait suci, yang kemudian dapat digunakan untuk membeli hewan untuk kebutuhan kurban. Bayangkan, pekarangan yang dipenuhi dengan pedagang berbeda yang bersaing untuk menarik perhatian setiap orang yang lewat saat mereka menjual hewan, biji-bijian, dan minyak untuk korban, serta para penukar uang yang menawarkan harga emas dan perak. Keramaian dengan suara orang bernegosiasi, serta suara-suara binatang-binatang. Kemungkinan besar, di dalam kerumunan ini, ada orang-orang yang ingin mengambil keuntungan dari kekacauan ini. Akan ada beberapa orang dengan tidak jujur, yang menipu para pedagang yang lelah, yang mungkin tidak mengerti bahasa mereka. Kemungkinan besar akan ada pencopet, pencuri, dan pengemis, menambah hiruk-pikuk keramaian tersebut. Atas semuanya ini, Yesus dengan segera dan langsung menjadi sangat marah, sehingga dia melempar meja dan membalikan meja-meja penukar uang dan pedagang di situ. Mengapa? Mazmur 69 ayat 9 mengatakan, "Sebab cinta untuk rumahmu menghanguskan aku, dan kata-kata yang mencela engkau telah menimpa aku." Ketika Yohanes menceritakan kembali kisah Yesus menyucikan bait Allah dalam Yohanes 2 ayat 17, ia mencatat bahwa para murid segera diingatkan akan ayat ini setelah melihat perilaku Yesus. Yesus memiliki semangat dan memiliki hasrat yang terfokus untuk menyucikan bait Allah. Bukan hanya para pedagang dan orang banyak ini tidak menghormati bait suci Tuhan. Mereka juga menjadikan halaman bait Allah sebagai pasar, di mana tempat ini adalah satu-satunya bagi orang bukan Yahudi diizinkan untuk datang menyembah Tuhan. Kita telah melihat bahwa meskipun Yesus diutus pertama-tama kepada orang Yahudi, dia memiliki kasih yang melimpah kepada orang bukan Yahudi yang mencari dia. Kedua, kebenaran ini membuat marah Tuhan, karena bait suci dinodai oleh perilaku yang tidak suci dan bahkan berdosa, dan orang-orang tidak diberi jalan untuk ke tempat ibadah. Inilah yang kita sebut kemarahan yang benar. Ketika kemarahan muncul dalam diri kita karena dosa atau apapun yang memisahkan manusia dari Tuhan, ini adalah bentuk kemarahan yang baik. Ini adalah bentuk kemarahan yang bisa dibenarkan. Yesus dibenarkan dalam emosinya, tetapi perhatikan apa yang dia lakukan. Pertama, dia menarik perhatian mereka. Kedua, dia menggunakan kitab suci untuk menegur dosa. Yeremia 7 ayat 11. Ketiga, dia menunjukkan kebaikan dan kasih segera setelah teguran dan pengajaran dengan menyembuhkan orang buta dan lumpuh. Ini adalah contoh bagi kita tentang cara mengatasi kemarahan. Jika tujuan kemarahan kita bukan untuk membawa orang lebih dekat kepada Tuhan, kita perlu memeriksa hati kita. Kemarahan seharusnya tidak pernah mementingkan diri sendiri. Seharusnya tidak menunjuk kepada orang, melainkan dosa. Kemarahan yang benar adalah berusaha untuk mempromosikan kebenaran, dan karena itu adalah hal yang baik. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.